Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Aini, MPD, salah satu dosen tetap di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bina Bangsa di Serang, Banten. Dengan NIDN 0429039503, dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 3 dengan beban SKS 3 SKS. Mata kuliah ini juga dimasukkan ke dalam kelompok mata kuliah inti keilmuan program pendidikan guru sekolah dasar. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dengan cara tatap muka langsung di ruang kelas dengan jumlah pertemuan selama 16 kali pertemuan. Pada 16 kali pertemuan terdiri dari 14 kali tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah pembelajaran PPKN di sekolah dasar yaitu mata kuliah teori yang menyajikan tentang konsep, asas, prinsip-prinsip, dan pendekatan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, media, dan evaluasi pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Selanjutnya, adapun materi pokok pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, hakikat, visi, misi, dan tujuan pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Yang kedua, hakikat pembelajaran PPKN. Yang ketiga, model pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Selanjutnya, ada media pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Yang kelima, keterampilan dasar mengajar. Yang keenam, pengembangan silabus dan RPP. Yang ketujuh, penilaian atau evaluasi pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Dan yang terakhir, simulasi praktik mengajar pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Selanjutnya, adapun CPMK pada mata kuliah ini antara lain yang pertama, memahami hakikat PPKN di sekolah dasar. Yang kedua, memahami hakikat pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Yang ketiga, memahami model pendekatan strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran di PPKN di sekolah dasar. Yang keempat, memahami pengembangan media pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Yang kelima, memahami dan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar. Yang keenam, menganalisis, merancang, mengembangkan RPP pada sekolah dasar dan memahami penilaian serta evaluasi pembelajaran pada pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Serta yang terakhir, mengaplikasikan teori, strategi pembelajaran, metode, dan materi pembelajaran PPKN di sekolah dasar pada simulasi mengajar di kelas. Adapun bahan ajar yang saya gunakan adalah buku yang berjudul Model-model Pembelajaran Inovatif di Sekolah Dasar, Teori dan Implementasinya. Ini merupakan buku yang saya tulis bersama rekan-rekan dosen pendidikan guru sekolah dasar Universitas Bina Bangsa. Selanjutnya, berikut cuplikan kegiatan mengajar saya pada mata kuliah pembelajaran PPKN di sekolah dasar, materi media pembelajaran PPKN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pembelajaran PPKN yang materinya tentang
media pembelajaran ya. Yang seperti kamu ketahui, media pembelajaran ya merupakan alat yang digunakan ya sebagai perantara materi kepada siswa gitu ya. Jadi alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dari guru kepada siswa gitu ya. Sebelumnya kita mau ice breaking dulu ya. Boleh berdiri ya. Semangat aja lah ya. Jadi yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat. Duduk kembali ya. Oke, biasanya di TGS ini terbiasa ya kegiatan pembelajaran dalam menggunakan ice breaking, terus pembelajaran menggunakan media-media yang menarik gitu ya. Nah itu terbiasa di kampus, bahkan di di sekolah dasar juga begitu. Ya, nah itu gunanya apa? Untuk menarik ingin tahu siswa atau mahasiswa terhadap materi yang ingin dibawakan oleh guru gitu ya, atau dosen. Nah, kita mulai dari penjelasan pengertian media pembelajaran. Ya, nah media pembelajaran ya menurut berasal dari kata medium ya, yang berarti tengah atau perantara ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa media merupakan perantara materi yang disampaikan oleh guru kepada siswanya gitu. Nah, menurut Jarlak dan Eri menyatakan media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia gitu ya. Jadi tanpa menggunakan media IT atau media buku gitu ya, guru atau manusia yang menggunakan menyampaikan materi merupakan media gitu ya. Jadi tidak melulu tentang teknologi atau alat yang digunakan, tapi manusia juga bisa menjadi media pembelajaran. Lalu materi manusia atau materi serta kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan serta sikap dari pembelajaran tersebut. Itu dari pengertiannya ya. Nah selanjutnya menurut Ibrahim tahun 2001 ya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran ya, untuk merangsang pikiran, perasaan siswa ya, serta perhatian dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong kelancaran proses belajar mengajar ya. Itu dari beberapa pengertian para ahli. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertiannya ya secara kata, baru pengertian para ahli, kita perlu juga mengetahui apa sih fungsi dari media pembelajaran ya. Jadi kalau saya tanya, menurut kamu fungsi dari media pembelajaran apa sih? Ada yang tahu nggak? Mempermudah memahami materi. Oke, bagus sekali ya. Jadi fungsi dari media adalah untuk mempermudah guru dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran ya. Nah di sini juga dituliskan ya, fungsi media pembelajaran dalam proses pembelajaran fungsi untuk memperlancar ya interaksi antara guru dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien serta hasilnya lebih baik lagi. Jadi biasanya kalau misalnya tidak menggunakan media atau manusianya langsung untuk menyampaikan pembelajaran alias siswanya belajar sendiri gitu ya, itu kurang lancar pembelajarannya dan biasanya siswanya jadi tidak mengerti apa yang dia pelajari sendiri. Makanya perlu adanya media tadi ya, atau orang yang bisa mengajarkan kepada siswa tersebut. Lalu menurut Enoch ya, fungsi media adalah sebagai penggunaan proses belajar mengajar untuk membangkitkan rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahu dan minat, membangkitkan motivasi berkelas
Kalau misalnya saya ngajar di kelas kamu, lalu saya ngajar lagi di kelas teman kamu di kelas lain, dengan adanya media, pembelajaran yang mau saya sampaikan dengan materi yang sama itu bisa saya seragamkan, gitu ya. Tidak beda-beda. Jadi kalau saya ngajar di A, medianya ini di B juga sama, gitu ya. Tidak berbeda-beda. Makanya itu manfaat dari media pembelajaran. Semuanya bisa disampaikan dalam satu suara. Lalu yang kedua, manfaatnya proses pembelajaran lebih praktis, gitu ya. Nah, biasanya kalau nggak menggunakan media pembelajaran, siswa biasanya lebih pusat ya, ngantuk, apalagi jadi malas, gitu ya. Nah, menggunakan media yang interaktif khususnya bisa merangsang kepingin tahunya siswa, gitu ya. Terus dia jadi lebih tertantang, gitu ya. Jadi wah, ada yang baru nih, atau ada suara yang gak pernah dia dengar, jadi lebih menarik, gitu ya. Lalu menumbuhkan sikap positif terhadap proses belajar mengajar, ya sudah pasti setelah dia ingin tahu, ya semangat belajarnya, ya sikap positif semangat belajar itu juga tumbuh. Lalu proses belajar mengajar jadi lebih jelas dan menarik. Lalu kualitas belajarnya lebih meningkat. Yang terakhir, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Jadi kalau nanti menggunakan media, guru selain menyiapkan materi juga menyiapkan media, gitu. Jadi kegiatan sebagai guru itu lebih produktif lagi, gitu ya. Ada menyiapkan materi, menyiapkan medianya lagi, gitu ya, lalu menyiapkan lembar penilaian. Jadi banyak yang mau dikerjakan guru, jadi lebih produktif lagi. Itu manfaatnya ya. Lalu ada jenis media pembelajaran ya. Nah, jenis media pembelajaran secara umum itu terbagi atas 3 ya. Ada media gambar ya, media visual ya. Lalu ada suara atau audio, lalu ada duanya audio dan visual, gitu ya. Nah, yang sekarang yang sering kita pakai atau guru dan dosen pakai itu biasanya yang keduanya ya, yang audio visual, karena selain melihat gambar juga bisa mendengar suara, gitu ya. Tapi kalau cuma melihat gambar kurang tertarik biasanya ya. Ada orang-orang yang seperti itu cara belajarnya. Dia supaya setelah melihat gambar harus bisa mendengar suara yang dihasilkan dari gambar tersebut. Gitu. Jadi biasanya media yang banyak digunakan itu ada suara dan ada gambar. Nah, kalau di sini ya, media pagar atau media gambar itu ada yang diproyeksi dan non proyeksi. Nah, ini ini ada yang dibuat sama yang dibuat sendiri, ada yang dibuat dengan teknologi itu maksudnya. Lalu media dengar dan media pandang dan dengar. Nah, ini ya, kalau media pandang dan proyeksi itu yang biasanya cuma bisa dilihat aja, maksudnya nggak ada proyektornya gitu, yang biasa ditempel di gambar gitu. Kayak misalnya ya peta, lalu gambar. Kalau pembelajaran PPKN biasanya simbol Garuda Pancasila, itu masuk ke media proyeksi yang memang dia ditampilkan tanpa menggunakan alat sambung seperti proyektor ya. Nah, lalu ada faktor dalam memilih media. Nah, ini penting sekali ya. Kalau misalnya memilih media asal-asal itu biasanya tidak efektif untuk menyampaikan materi kepada siswa. Makanya harus dilihat dulu faktor-faktor dalam memilih media, gitu ya. Nah, yang pertama harus punya tujuan, ya, tujuan fungsional. Nah, kalau misalnya kita membuat media pembelajaran tapi nggak jelas tujuannya untuk apa, medianya nggak akan sampai kepada siswa. Makanya harus jelas dulu tujuannya untuk apa. Nah, hari ini misalnya saya mau mengajarkan kepada kamu materi tentang media pembelajaran. Nah, tentu saja saya perlu menggunakan media PowerPoint untuk menyampaikan materi kepada Anda, kepada
tinggal diambil dan langsung digunakan oleh guru gitu ya. Jadi nggak perlu mengeluarkan uang dari kantong untuk membuat media gitu ya. Lalu ada biaya. Nah, kalau misalnya terpaksa membuat media yang tidak ada di sekolah, biasanya perlu mengeluarkan biaya. Dan biasanya biaya kalau guru membuat media itu biayanya itu dari sekolah, enggak dari gajinya guru gitu. Jadi ada uang untuk membuat media tersebut. Lalu yang terakhir ada kualitas teknis. Jadi media yang kita gunakan ini betul-betul media yang berkualitas ya, dari segi pemakaian, dari segi penyampaian, dan bisa digunakan kapan saja. Dan itu harus berkualitas. Kalau nggak berkualitas, sekali pakai sudah habis gitu ya, langsung dibuang. Jadi itulah faktor dalam memilih media. Ini sangat penting sekali ya, apabila nanti kamu sudah sudah terjun di sekolah dalam membuat media, harus yang paling penting itu faktor dalam memilih media, harus ada tujuannya dulu. Kalau kamu membuat media nggak punya tujuan untuk materi apa, ya medianya media ongkos soal kan cuma bisa dibuat lalu nggak bisa disampaikan kepada siswa. Lalu ada prinsip-prinsip pemilihan media ya, ini ada beberapa. Yang pertama prinsip efektivitas ya, hampir sama dengan faktor dari pemilihan media. Lalu prinsip cara berpikir siswa harus sama ya, media yang kita buat tidak boleh lebih tinggi medianya dari cara berpikir siswa yang kita hadapi. Nanti bisa dia kebingungan, ini pernah saya lihat, jadi kayaknya mengalang-alang gitu, kayak menghayal-hayal media yang telah kita buat gitu ya. Terus prinsip interaksinya itu lebih jelas ya, setiap medianya ada, lalu kemampuan menggunakan medianya oleh guru ya. Jadi guru kalau udah punya media nggak bisa menggunakannya itu sama aja gitu kan. Jadi gurunya juga harus punya kemampuan untuk menggunakan media tersebut. Lalu alokasi waktunya, fleksibelnya, sama keamanan penggunaan. Jadi media yang kita gunakan itu harus dilihat dulu keamanan penggunaannya gitu ya. Lalu AR dan VR. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan media virtual reality, tapi yang kita hadapi siswanya itu siswa sekolah investor, SDN yang di kampung gitu ya, di pelosok desa. Nah, mereka biasanya nggak terbiasa dengan teknologi seperti itu gitu ya. Nah, kalau bisa jangan pernah kasih media seperti itu. Atau kalau dikenalkan boleh, cuma jangan ujung-ujung kamu tiba-tiba kasih media yang seperti itu. Nanti bisa dia sebulanan dia menghayal-hayal media yang seperti itu tuh, karena nggak pernah dia lihat kan. Kecuali kamu ngajar langsung di kota nih, kayak di kota saya ada sekolah-sekolah yang memang terbiasa dengan teknologi gitu, menggunakan media teknologi. Jadi kalau kamu kenalkan media virtual reality, mereka udah nggak menghayal lagi tuh, udah pasti tahu oh virtual reality ini saya bisa melihat video yang secara langsung saya merasa berada di situ. Kayak saya merasa terbawa diri saya ke video yang ada yang saya lihat melalui kacamata virtual reality. Jadi faktor penggunaan juga harus sesuai dengan media yang digunakan oleh guru. Nah, kamu pernah lihat nggak media AR gitu? Nah, ya, itu yang bagaimana sih sebenarnya? Dia pakainya yang backup ya, pakai scan QR terus pakai handphone gitu ya. Ya, jadi assemblernya itu untuk memudahkan kita, mungkin nggak bisa menghadirkan media secara nyata ya, dengan kode itu bisa tampil secara digital gitu ya, secara 3D media yang memang seperti itulah. Misalnya kita menghadirkan bentuk apel gitu ya, dengan assembler itu bisa gitu ya, jadi dia melayang-layang. Nah, lalu kalau yang VR udah pernah ya? Belum? Udah ya? Iya. Belum
Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kepada saya terkait media pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi. Ada nggak yang ingin kamu tanyakan kepada saya? Tanya apa? Tanya apa? Enggak itu apa? Media visual itu dia efektif media Oke, media visual ya. Kalau dari segi apa namanya pemilihan tujuannya ya, atau tujuan pemakaian medianya sebenarnya efektif saja gitu ya. Tergantung tujuannya kamu mau menggunakan media visual itu untuk apa. Misal media visual mau menunjukkan apa namanya struktur tubuh manusia, misalnya ya. Struktur tubuh manusia kan nggak melulu menggunakan digital, ya, menggunakan teknologi. Kamu bisa hadirkan gambar, terus kasih apa namanya nama-nama struktur tubuhnya, tulang atau tangan gitu ya, atau rangka tubuh ya, namanya tulang ya, tulang hasta, tulang apa gitu. Nah itu bisa digunakan sebenarnya. Jadi sebenarnya penggunaan media visual, audio visual ataupun audio efektif atau enggak itu ya tergantung tujuan dari pembelajaran yang mau kamu sampaikan gitu ya. Jadi sebenarnya semuanya efektif, gitu ya, tergantung faktor dan tujuan. Itu yang mungkin saya jawab ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi yang mau bertanya? saya kira-kira kalau untuk saat itu tantangan bagi guru untuk menggunakan media itu apa? Oke ya, kalau tantangan pemilihan ya media di era sekarang itu biasanya ya, kalau medianya tidak ada di sekolah, memang tidak diadakan di sekolah, biasanya guru harus mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri, ya. Karena biasanya pas sekolah nggak mampu lagi untuk menyediakan media pembelajaran. Jadi mau nggak mau guru yang gajinya kecil, terus media yang tidak ada di lab sekolah harus mengeluarkan uang dari gajinya itu yang kecil itu untuk mengadakan media. Nah alhasil biasanya media yang dihasilkan karena dari uang sendiri, apalagi gajinya kecil, biasanya medianya cuma ala kadarnya. Gitu, itu tantangannya ini karena memang di era sekarang ini krisis di mana-mana ya. Jadi apa namanya kalau misalnya tidak memberikan perhatian terhadap media pembelajaran gitu ya, media pembelajaran ya itu hasilnya. Dulu mau nggak mau mengeluarkan uang sendiri untuk membuat media ya, dan media yang dihasilkan juga tidak efektif gitu. Biasanya cuma ala-ala. Mungkin gitu ya. Ada lagi? Mungkin sekian ya dari materi saya hari ini. Semoga bisa diterima dan bermanfaat untuk kamu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, asesmen pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, penilaian partisipasi aktif mahasiswa di kelas. Yang kedua, tugas kelompok mahasiswa. Yang ketiga, tugas mandiri atau proyek. Yang keempat, penilaian ujian tengah semester. Dan yang terakhir, penilaian ujian akhir semester atau UAS. Dengan bobot nilai yang pertama, absen sebanyak 10%, tugas 20%, UTS atau ujian tengah semester 20%, serta yang terakhir ujian akhir semester dengan bobot 40%. Demikian penyampaian pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran atau PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.